Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Mas Arief sudah hadir juga ya untuk baca Yasin sama-sama. Perkenankan saya tampilkan share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah ngaji online yang ke-37, hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Alhamdulillah acara kita ini disupport oleh Iluni PSKTT UI, lalu Manari sebagai sponsor, dan kita nanti bisa melihat hasilnya di Instagram Ngaji Online dan YouTube Ngaji Online Kajian Islam dan Psikologi. Bagi peserta yang baru bergabung, saya bacakan tata tertib. 1. Peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute. 2. Tuliskan pertanyaan pada ruang chatting. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Dan terakhir, apabila ada gangguan koneksi, silakan bergabung kembali dalam webinar ini. Berikut ini adalah rundown susunan acara pengajian keluarga besar, kajian Islam dan psikologi hari ini yang ke-37. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman. Lalu sambutan moderator oleh Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pembicara tamu ada 2 hari ini. Yang pertama, Ai Nur Hasana SAG dengan judul Teori Psikoanalisis Sosial, dan pembicara kedua yaitu wah ini saya belum masukkan namanya ya. Eh, yang saya ingat Ahmad Basrai dengan judul Aplikasi Teori Psikososial, dan terakhir tanya jawab dan hadiah kuis dari Manari Bread and Cake. Berikut ini adalah profil dari moderator kita, Profesor Dr. Lydia Friani Hawadi, MN Psikolog. Beliau adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020 hingga 2025, dan Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019 hingga 2024. Yang terakhir, Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI tahun 2019 sampai 2024. Di bawah ini ada wadah untuk silaturahim melalui Facebook, Instagram, email, dan website. Selanjutnya ini adalah profil narasumber kita. Yang pertama, Ai Nur Hasana SAG, lahir 21 November tahun 1995, pendidikan S1 tahun 2017 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tahun 2020 ini adalah mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI UI SKSG Universitas Indonesia. Aktivitas Samudra Foundation, menjadi call center Garuda Indonesia Contact Center, dan tahun 2017 adalah lulusan terbaik dengan IPK tertinggi wisuda ke-67 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada juga wadah silaturahim melalui email, Instagram, dan telepon. Selanjutnya adalah profil narasumber kedua, Ahmad Basari, SPSI, lahir di Jakarta 10 Desember 1978, pendidikan S1 tahun 2004 dari Fakultas Psikologi UI, tahun 2020, mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI UI atau SKSG Universitas Indonesia. Aktivitas praktisi sumber daya manusia. Ini ada alamatnya ternyata di Tangerang Selatan ya. Ada juga wadah untuk silaturahim melalui email dan Instagram. Demikianlah hari ini yang saya paparkan. Kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu pembacaan surat Yasin yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Arif. Ustadz Arif, apakah sudah tersambung? Ah ya. Assalamualaikum Ustadz Arif. Masih di Jawa Timur juga nih ya. Ya, insya Allah besok terbang ke Bandung. Oh, sudah balik ke Bandung ya. Baik, silakan Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. ala ni'matillah, tatim salih, Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على شيخنا ومرشدنا جميع المرحومين شريف الأرض إلى مهر البر وبرية لا رأى ولا أشهد وولين أئمة من أهل السفية وبدأ الحق علينا وعلى المجمعين ثم إلى أرواح المرحومين هذا الذي من معنا هنا بسببه ولأجله أن الله يغفر لهم ويرحمه ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلوم في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء صلاشين غير عباد يلبة كل خير وعلى نيتنا أن الله ينظر قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والذي والمنزع الذين بالإسلام بالامتحان ومن حيث بشفاعة رسول الله وبكرمة أولياء الله. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief yang sudah balik ke Bandung ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap Jumat masih bisa bersama kita ya baca Yasin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi. Ibu sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah, Dewi juga Ketemunya ya. ya, amin. Ketemunya bisanya online aja. Baik Iya. Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi Savitri, Ya. Ustadz Arief untuk ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi pada ngaji online pada sore hari ini, dan mulai hari ini sampai mungkin 8 kali pertemuan kita itu kita akan belajar mengenai teori kepribadian ya, dan untuk hari ini belajar teori kepribadian dari Honai ya, yang akan dibawakan oleh saudara Ainur Hasanah. Dan kemudian nanti aplikasi teori dari teori ini akan disampaikan oleh saudara Ahmad Basari. Untuk ibu dan bapak yang bukan dari latar belakang psikologi, mungkin ini menarik ya untuk diperhatikan bagaimana pentingnya masa kecil ya, masa anak-anak ya, sehingga terbentuknya kepribadian ya. Dan nanti kita akan mendengarkan dari saudara Ai bagaimana disusunnya teori ini oleh Honai, bahwa itu dilatar belakangi dengan pengalamannya masa kecilnya sendiri ya, dengan interaksinya dengan orang tuanya ya, yang mana orang tua yang laki-laki keras sementara ibunya lembut ya, yang laki-laki kaku, ibunya ceria dan sebagainya, dan bagaimana dia sebagai anak perempuan untuk menarik perhatian dari kedua orang tuanya namun tidak berhasil diperolehnya, sehingga memunculkan perasaan bermusuhan terhadap dalam dirinya. Nah, teori ini disusun oleh Honai berdasarkan pengalamannya. Nah, kalau kita lihat dalam teori kepribadian, Honai ini adalah aliran Freudian. Ya, kemudian memang ada banyak sentuhan dari Carl Gustav Jung dan Adler. Ya,
sehingga memang agak berbeda sendiri dengan Freud yang lebih banyak yang biologis dan sifatnya adalah mekanistis. Ya. Pada Saudara Ainur Hasanah, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara dan juga khususnya kepada Prof. Reni atas kesempatan yang telah diberikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan paparan tentang teori psikoanalisis sosial dari tokoh Karen Honai. Baik, mungkin saya izin untuk langsung share screen saja. Mau Prof, share sendiri atau mau saya bantu share? Oh iya, boleh. Dibantu ya. Tadi alhamdulillah baik. sudah ada materinya sebentar. Baik. Terima Sudah kasih, kelihatan ya? Iya. Ya. Silakan. Baik, untuk teorinya yaitu teori psikoanalisis sosial dari Karen Honai. Boleh dilanjut silakan Bu dari slide-nya. Nah, untuk pembahasannya ini secara umum ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum teori psikoanalisis sosial itu sendiri. Kemudian biografi singkat dari Karen Honai. Kemudian pengantar teori psikoanalisis sosial. Selanjutnya tentang basic hostility dan basic anxiety atau permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Selanjutnya adalah dorongan kompulsif, kemudian konflik intrasikis, psikologi feminin, psikoterapi, dan kaitannya dengan pandangan Islam mengenai teori dari Honai ini. Boleh dilanjut Bu Dewi? Baik, kita langsung ke pembahasan pertama yaitu mengenai gambaran umum tentang teori Honai ini sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal oleh Prof. Reni, di mana untuk asumsi dasar dari teorinya Honai ini yaitu berasal dari kondisi sosial, kondisi kultural, dan pengalaman masa kanak-kanak. Hal tersebut adalah hal-hal penting yang melandasi teorinya Honai terkait dengan pembentukan kepribadian. Kemudian Honai juga menekankan tentang kebutuhan, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan cinta, kasih sayang, yang apabila kondisinya itu tidak terpenuhi, maka hal tersebut itu akan memicu pada rasa permusuhan dasar dan memunculkan kecemasan dasar. Kemudian dalam proses untuk melawan kecemasan tersebut, Honai ini ada 3 mekanisme yang digunakan, yaitu yang pertama moving toward people atau mendekati orang lain, kemudian moving against people, melawan orang lain, dan moving away people atau untuk melawan menjauhi orang lain. Nah, di sini ada juga perbedaan yang membedakan bagaimana seorang yang neurotik dengan seseorang yang normal, karena pada dasarnya setiap individu itu memiliki 3 mekanisme ini. Namun dalam prakteknya antara yang neurotik dengan yang normal itu ada perbedaan dalam mengaplikasikan ke 3M ini. Kemudian dalam refleksinya, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa memang yang melandasi teorinya Honai ini merupakan pengalaman hidupnya Honai sendiri, yaitu berasal dari tadi keluarga Honai, latar belakang kehidupan masa kecilnya, kemudian juga ini merupakan usaha untuk mengobati penderitaan batin yang dilakukan oleh Honai, baik itu penderitaan batinnya sendiri ataupun penderitaan batin dari para pasiennya. Selanjutnya, kita beralih ke biografi singkat dari Honai. Yang pertama, Honai ini lahir pada tahun 1885, lahir di Jerman, Elbeck. Nah, Honai ini merupakan anak perempuan satu-satunya yang mana beliau mempunyai 1 orang kakak dan juga mempunyai saudara tiri. Nah, latar belakang keluarga Honai ini, ayahnya yaitu merupakan seorang kapten di mana
ayahnya itu seseorang yang karakternya itu cukup keras, namun ibunya ini berlatar belakang sangat lembut seperti itu. Nah, ayahnya ini juga merupakan seseorang yang taat dalam beragama. Namun menurut Hon Ai, taatnya seorang ayahnya itu merupakan seorang yang taat tetapi munafik. Disampaikan demikian karena kondisinya memang dalam keluarga Hon Ai itu memiliki merasa tidak bahagia, dan hal tersebut juga selain dipicu oleh ayahnya, itu dipicu oleh saudara tirinya. Kemudian masa kecilnya Hon Ai, ini pada usia 13 tahun, Hon Ai itu memiliki cita-cita untuk masuk ke kedokteran. Nah, namun hal tersebut tidak dapat terrealisasikan karena pada saat itu memang belum bisa menerima perempuan di bidang kedokteran, sehingga pada usia 16 tahun, Hon Ai itu baru masuk ke gimnasium, dan pada tahun 1906, Hon Ai diterima di University of Freiburg. Nah, Hon Ai ini merupakan wanita pertama yang mendalami ilmu kedokteran atau di bidang obat-obatan pada saat itu khususnya. Kemudian tidak lama, ini sekitar tahun 1909, Hon Ai itu menikah dengan Oscar. Oscar ini seorang mahasiswa di bidang politik, nah, dan melahirkan 3 orang anak dari pernikahannya. Namun tidak lama setelah pernikahan Hon Ai dengan Oscar, akhirnya orang tuanya itu berpisah, dan kemudian pada tahun 1917, Hon Ai itu meluncurkan atau mempublikasikan suatu karya yang berjudul The Technique of Psychoanalytic Therapy. Pada tahun 1926, meskipun sudah dikarunia 3 orang anak, namun pernikahan Hon Ai dengan Oscar itu tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga mereka pun akhirnya berpisah. Hon Ai terus melanjutkan karirnya di bidang psikoanalisis. Kemudian pada tahun 1950, Hon Ai itu meluncurkan sebuah karya kembali yang berjudul Neurosis and Human Growth, dan pada tahun 1952 Hon Ai itu mendirikan sebuah klinik. Di tahun yang sama juga Hon Ai pada saat itu meninggal dunia. Itu untuk biografi singkatnya dari Hon Ai. Selanjutnya, baik, nah ini yang melatar belakangi untuk teori psikoanalisis sosial Hon Ai. Selain tadi dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya, ternyata Hon Ai ini juga mendapatkan pengaruh dari teorinya Freud, yaitu tentang psikoanalisis. Namun ini ada beberapa hal yang mendasari atau yang membedakan antara teorinya Hon Ai dengan teorinya Freud. Yang pertama yaitu tentang konsep manusia, di mana Freud itu menekankan bahwa prinsip manusia itu diatur oleh prinsip kesenangan atau penekanannya pada id. Sementara untuk Hon Ai, penekanan itu bahwa manusia diaturnya itu oleh prinsip keamanan dan oleh kepuasan. Kemudian tentang masalah kejiwaan. Nah, Freud ini menekankan masalah kejiwaan itu sementara Hon Ai dari kondisi yang penuh rintangan, yaitu kondisi dari lingkungan tadi. Kemudian tentang konsep manusia, Hon Ai ini berdasarkan insting pesimis, tidak berkembang. Dan untuk konsep kemanusiaannya, Hon Ai ini lebih optimis, di mana berpusat pada kultur yang mudah berubah. Nah, Hon Ai ini juga menekankan bahwa kultur merupakan dasar utama dalam perkembangan kepribadian neurotik dan kepribadian normal. Selanjutnya, Bu Dewi. Baik, ini kembali kata-kata yang saya kutip dari Hon Ai, bahwa pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Sama halnya seperti teorinya Freud yang menekankan pada kondisi pentingnya masa kanak-kanak, namun lebih penekanannya pada pemuasan prinsip kesenangan atau prinsip insting dan id.
Nah, sementara untuk Honai ini pengalaman masa kanak-kanak juga ini merupakan sesuatu yang berperan penting atau memiliki peran utama dalam perkembangan kepribadian. Dan untuk peristiwa traumatis ini juga merupakan sesuatu hal yang menyebabkan pembentukan kepribadian seseorang, di mana apabila peristiwa traumatis itu terjadi biasanya akibat dari kurangnya kehangatan dan kasih sayang yang tulus, khususnya dari orang tua. Selanjutnya, nah, kemudian ini tentang kecemasan dasar dan permusuhan dasar ya, teorinya Honai. Untuk penjelasannya, di mana ini secara umum bahwa Honai menekankan setiap manusia itu memulai hidupnya dengan kemungkinan berkembang secara sehat. Namun pada kenyataannya sejumlah pengaruh buruk seperti misalkan ketidakmampuan atau keengganan orang tua untuk mencintai anaknya, hal tersebut dapat mengganggu kondisi-kondisi yang mendukung perkembangan anak. Nah, sehingga dari situ akan tumbuh permusuhan dasar. Nah, rasa permusuhan dasar ini ditujukan kepada orang tua akibat tadi dari kondisi ketidakmampuan atau keengganan orang tua dalam mencintai anaknya. Biasanya hal ini, permusuhan dasar ini tumbuh karena adanya dorongan ketidakpuasan akan rasa aman yang tidak terpenuhi. Namun pada masa kanak-kanak biasanya rasa permusuhan dasar itu cenderung ditekan oleh anak-anak, jadi tidak dimunculkan. Selanjutnya, dari permusuhan dasar tadi, nah ini ketika ditekan itu akan mengarah pada perasaan tidak aman yang sifatnya kuat dan itu akan melahirkan kecemasan yang sifatnya samar-samar. Kemudian akan muncul perasaan terisolasi, perasaan tidak berdaya, jadi menganggap dunia ini tidak ramah lagi gitu. Jadi semacam merasa tidak nyaman dalam diri seorang anak tersebut. Merasa kecil, tidak berarti, tidak berdaya, terancam bahaya. Nah, jadi memperlihatkan bahwa kondisinya itu dunia itu menipu, menyerang, mempermalukan dirinya, mengkhianati, dan memunculkan sifat iri. Namun menurut Honai, kecemasan dasar ini bukanlah sebuah neurosis atau kelainan, melainkan ini merupakan asal-muasal lahan subur tempat neurosis itu berkembang, yang akan terjadi secara terus-menerus dan sulit untuk dihentikan. Selanjutnya, Honai juga meyakini bahwa permusuhan dasar dan kecemasan dasar ini terkait satu sama lain. Antara dorongan permusuhan yang menjadi sumber utama timbulnya kecemasan dasar, akan tetapi bisa jadi kecemasan dasar ini juga menjadi pemicu utama yang bisa memunculkan perasaan permusuhan. Namun hal ini tidak dipermasalahkan oleh Honai, baik itu kecemasan dasar ataupun dorongan permusuhan dasar, hal mana yang merupakan faktor utama itu bukanlah hal yang penting, karena yang terpenting adalah pengaruh timbal balik yang muncul di antara keduanya. Hal tersebut itu bisa memperkuat neurosis. Meskipun si penderita itu tidak mengalami konflik tambahan di luar dirinya. Selanjutnya, nah, Honai juga ini ada teori tentang dorongan kompulsif. Dorongan kompulsif yang dimaksud ini adalah dorongan untuk mengurangi kecemasan dasar dengan bertindak memupuk penghargaan diri rendah, rasa permusuhan, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain, dan ketakutan yang terus-menerus. Ini ada kata-kata yang dikutip dari Honai, di mana Honai mengungkapkan bahwa orang-orang neurotik itu tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan, sehingga ada dorongan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, nah dalam teori Honai ini juga dikenal ada 10 kebutuhan neurotik, di mana untuk kebutuhan yang pertama
yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan diri, atau the neurotic need for affection and approval. Nah, kebutuhan ini muncul dengan tanda-tanda keinginan seperti untuk menyenangkan orang lain, memenuhi harapan orang lain, ada rasa ketakutan untuk mengatakan bahwa dirinya benar, dan merasa tidak nyaman dengan permusuhan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rekan yang kuat, the neurotic need for a powerful partner. Dari kebutuhan ini itu biasanya muncul dengan sikap kurang rasa percaya diri. Jadi kecenderungannya itu ingin mendekatkan diri dengan pasangan yang lebih kuat atau yang memiliki pengaruh lebih. Dan juga timbul rasa takut apabila kondisi sendirian atau ditinggalkan. Kemudian kebutuhan yang ketiga, the neurotic need to restrict one's life within narrow borders. Yang artinya adalah kebutuhan untuk membatasi hidup dalam lingkup yang sempit. Apabila kebutuhan ini muncul, itu biasanya ditandai dengan sikap yang tidak terlalu mencolok, di mana dia juga merasa puas dengan stimulus yang sedikit, dan ingin untuk menurunkan kemampuannya ke tingkat yang lebih rendah. Jadi tidak ingin terlalu terlihat seperti itu kondisinya. Selanjutnya, untuk kebutuhan yang keempat, the neurotic need for power atau kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini berupa kebutuhan untuk mengatur orang lain dan menghindari perasaan lemah atau tidak pintar. Jadi seorang itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah the neurotic need to exploit others, atau kebutuhan untuk memanfaatkan orang lain. Jadi seseorang itu apabila menilai orang lain itu didasarkan atas orang tersebut bisa dimanfaatkan atau tidak. Namun di saat yang sama di dalam dirinya itu juga muncul rasa takut untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian kebutuhan yang keenam adalah kebutuhan akan penghargaan sosial atau gengsi. Nah, seorang ini akan berusaha untuk menjadi orang pertama, berusaha untuk menjadi orang paling penting, atau menarik perhatian orang lain agar tertuju kepada dirinya. Yang ketujuh, selanjutnya, baik, untuk kebutuhan yang ketujuh, ini adalah kebutuhan akan kekaguman pribadi, di mana penghargaan diri ini harus terus-menerus ditunjang dengan kekaguman dan penerimaan dari orang lain. Kemudian untuk yang kedelapan, kebutuhan akan ambisi dan pencapaian diri, di mana ia akan berusaha untuk mengalahkan orang lain, untuk membuktikan bahwa dirinya itu unggul, lebih unggul dari orang lain. Yang kesembilan, kebutuhan the neurotic need for self-sufficiency and independence, yang artinya adalah kebutuhan untuk kebebasan, di mana dia tuh mampu hidup tanpa orang lain. Terakhir, kebutuhan akan kesempurnaan dan tidak salah, kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Jadi ia akan berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi sempurna, dan ia akan merasa takut apabila melakukan sebuah kesalahan dan mempunyai kelemahan, itu hal yang ia takutkan, dan ia juga akan menyembunyikan kelemahan diri mereka dari orang lain. Selanjutnya, baik. Nah, ini untuk kecenderungan neurotik. Ini merupakan upaya yang diasumsikan Horney itu dapat mengatasi apabila kebutuhan-kebutuhan yang tadi, yang ada 10 itu tidak terpenuhi. Jadi ada kecenderungan yang muncul dalam diri individu tersebut. Yang pertama adalah moving toward people,
atau kecenderungan untuk mendekati orang lain. Nah, ini sifatnya ada yang positif dan ada pula yang negatif. Apabila kondisinya positif, ia akan menjadi kepribadian yang ramah, yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi apabila apabila kondisinya negatif, untuk perilaku yang muncul, ya biasanya menjadi pribadi yang penurut. Jadi tidak peduli apapun, yang penting untuk memenuhi kasih sayang misalkan. Dia mendekati orang lain, dia mau saja misalkan disuruh apa seperti itu. Jadi pribadi yang penurut. Kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu moving against people atau melawan orang lain. Apabila kondisinya negatif, ketika ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan neurotik tadi yang ada 10, nah itu akan muncul sifat agresif. Jadi untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan yang ia butuhkan, nah ia itu akan bersifat agresif atau melawan orang lain. Sementara untuk yang positif, perilaku yang muncul itu akan berupa pertahanan dalam persaingan. Jadi ia akan berusaha untuk bertahan, untuk menghadapi situasi yang kompetitif seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, kecenderungan neurotiknya itu adalah moving away people atau menjauhi orang lain. Yang negatifnya, hal yang akan muncul adalah kepribadian memisahkan diri. Jadi dia akan cenderung ketika untuk memenuhi kebutuhan tadi, lebih baik dia menyendiri, mengisolasi diri, jadi memisahkan diri dari orang lain. Sementara apabila perilakunya positif, itu yang muncul adalah kepribadian yang mandiri dan tenang. Nah, kemudian tentang konflik dasar atau basic konflik, hal ini muncul karena pada masa anak-anak itu ada dorongan untuk lebih mudah gitu, didorong ke arah 3 pertahanan tadi. Kemudian Hon-A juga ini membedakan antara individu normal dengan individu neurotik dalam menggunakan 3 mekanisme ini. Di mana untuk individu normal itu ia lebih didasari rasa sadar ketika melakukan pemilihan tindakan. Apakah ia akan mendekati orang lain, melawan orang lain, ataupun menjauhi orang lain. Jadi sifatnya itu lebih disadari. Dan ia pun memiliki kebebasan untuk memilih situasinya, akan memilih untuk bertahan, melawan, ataukah menjauh, seperti itu. Sementara untuk individu neurotik, jadi perilaku yang muncul itu secara tidak disadari, dan ia pun terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Dan biasanya untuk orang-orang neurotik itu kecenderungan perilaku yang muncul itu terbatas kepada hanya salah satunya saja. Jadi kecenderungannya terus-menerus biasanya dilakukan pada satu mekanisme saja. Selanjutnya, baik, dalam teorinya Hon-A, ini juga membahas tentang konflik intrapsikis, di mana ada 2 poin yang diungkapkan. Yang pertama adalah tentang idealis self-image. Nah, idealis self-image ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi konflik dengan membuat gambaran diri yang seperti dewa. Jadi menggambarkan diri idealnya itu sangat menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Kemudian ada juga self-hatred yang merupakan kecenderungan kuat untuk menganggap dirinya itu rendah. Nah, dalam proses pembentukan diri ideal ini, kondisinya itu diri ideal yang sebenarnya, diri sesungguhnya, itu kondisinya jauh, tertinggal, sehingga akan muncul rasa benci kepada diri sendiri dan menganggap bahwa dirinya itu rendah karena apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Kenyataannya itu dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau yang tadi ia gambarkan, di mana dia itu seorang yang seperti dewa atau seorang yang luar biasa. Sehingga dari situ itu akan muncul rasa benci dan menganggap dirinya itu rendah. Selanjutnya,
Baik. Untuk pembahasan berikutnya, Honai juga ini menyinggung terkait tentang psikologi feminin, di mana teorinya Honai ini bahwa menekankan perbedaan antara psikis antara pria dan wanita itu bukanlah suatu hasil dari perbedaan anatomi, tapi hasil dari perbedaan kultur dan harapan sosial terhadap masing-masing dari mereka. Dan kecemasan dasar ini merupakan penyebab utama dari kebutuhan pria untuk mengalahkan wanita dan keinginan wanita untuk menaklukkan pria. Sebenarnya tidak terlalu banyak teori Honai yang membahas tentang psikologi feminin ini, sehingga pada dasarnya yang membedakannya itu memang bukan dari segi anatomi antara femininnya itu, tetapi lebih penekanannya kepada kondisi yang diinginkan oleh seorang pria atau seorang wanita. Pria ini menginginkan untuk mengalahkan wanita dan ada keinginan dari wanita untuk menaklukkan pria. Gitu. Selanjutnya, baik, ini tentang sekilas tentang psikoterapi yang diteorikan oleh Honai, di mana tujuan dari terapinya ini yang pertama adalah untuk membantu pasiennya sehingga bisa berkembang secara bertahap menuju realisasi diri. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan gambaran diri ideal tadi. Yang ketiga, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka. Yang terakhir adalah untuk mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri. Nah, untuk neurosis ini dalam psikoterapi Honai itu muncul dari konflik dasar yang biasanya berawal dari masa kanak-kanak. Jadi tadi penekanannya memang kondisi kanak-kanak itu yang menyebabkan gangguan atau gejala kejiwaan seperti itu. Nah, dan dari tujuan tersebut itu bisa memunculkan rasa lega seperti itu ya terhadap dirinya. Dan ini bisa mendorong individu untuk menjauh dari menerima diri mereka yang sebenarnya dan semakin terlibat dalam keadaan neurotik. Kemudian selanjutnya, untuk teknik terapinya, ini ada hal-hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Freud, di mana untuk teknik terapi yang pertama adalah interpretasi mimpi. Nah, tujuan dari interpretasi mimpi ini adalah untuk melihat tentang dunia dalam diri yang sebenar-benarnya, dalam dunia yang lebih nyata. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan asosiasi bebas. Ini untuk mengungkapkan gambaran diri ideal dan usaha mereka yang pantang menyerah, namun tidak pernah berhasil untuk mencapai gambaran diri ideal tersebut. Jadi tujuan dari teknik terapinya itu tekniknya ada dua. Tujuannya yang pertama untuk melihat tentang dunia dalam diri yang sebenarnya, dalam kehidupan nyatanya seperti apa. Kemudian yang kedua untuk mengungkapkan gambaran diri ideal tadi yang dibangga-banggakan, seperti itu. Nah, jadi terapis ini akan berusaha untuk mengarahkan pasien menuju pengenalan diri atau analisis diri. Kemudian dalam penekanannya, psikoterapi Honai ini juga menekankan pasien untuk memahami perbedaan antara gambaran diri ideal mereka yang mereka inginkan dengan diri mereka yang sebenarnya, kenyataannya bagaimana. Selanjutnya, nah ini terkait korelasi atau hubungannya dengan pandangan Islam ya mengenai teori Honai tadi, di mana dalam Islam juga itu ada peran lingkungan terhadap perkembangan kepribadian. Sebagaimana ini saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kemudian yang kedua, dengan perawi yang sama, Bukhari, yang artinya persamaan teman yang baik dan teman yang buruk, itu seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberinya padamu atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya.
Tapi sepeniup api, tukang besi mungkin akan membuat pakaianmu terbakar atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap daripadanya. Nah, dari kedua hadis ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam juga itu ada penekanan tentang peran lingkungan atau terhadap kepribadian seseorang. Manusia itu dilahirkan dengan keadaan fitrah, netral, suci, tapi ada pengaruh dari orang tuanya yang bisa membentuk dirinya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi penekanannya sama seperti teori Honai tadi, lebih menekankan kepada peran lingkungan, termasuk keluarga. Kemudian ini juga peran dari teman ya. Jadi apabila misalkan kita berteman dengan tukang minyak, maka setidaknya kita akan ketularan baunya. Dan jika kita bergaul dengan tukang besi, maka juga kita mungkin akan sedikit bau besi, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas semua kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Ainur Hasanah atas pemaparannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Ain tadi adalah ada dua hal, di mana pertama pentingnya masa kanak-kanak tadi sudah disebutkan bahwa pada dasarnya anak itu lahir fitrahnya adalah suci, yes. Ya, namun lingkungan yang membuatnya. Jadi ada kalau misalnya tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang, ini yang menurut Honai akan terjadi basic hostility, ya permusuhan dasar. Nah, permusuhan dasar inilah yang akan memunculkan kecemasan dasar. Nah, untuk mengatasi semua ini, ya, yang tadi kan sudah dikatakan bahwa Honai ini adalah Freud. Namun juga dia terpengaruh oleh Gustav Jung, ya, Carl Gustav Jung, yang mana ada kesenjangan antara realitas dirinya, ya, dengan juga harapan dirinya seperti apa, gambarannya seperti apa. Nah, untuk mengatasi masalah neurosis ini, kita ketahui bahwa tadi banyak disebutkan ada 10 kebutuhan dasar ya untuk yang mengatasi neurosis ini. Ini ada 3 cara. Ya, 3 cara itu adalah bisa dia mendekat, bisa dia menjauh, atau dia melawan. Ya, nah ini di dalam paparan berikutnya akan lebih jelasnya bagaimanakah kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara Basari akan menyampaikan contoh kasusnya. Ya, silakan Saudara Ahmad Basari. Baik, terima kasih Prof. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya share screen sendiri aja, Bu Dewi, karena ada beberapa scene potongan scene yang nanti akan saya tampilkan. Ya, baik, silahkan. Baik, saya langsung coba tampilkan ya. Baik, untuk melengkapi penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Mbak Ai, saya akan tampilkan contoh kasus. Ini tidak nyata, diambil dari film ya, sudah bisa tampil dan terlihat. Jadi saya pilih ini dengan beberapa pertimbangan gitu. Pertama, yang paling banyak menggambarkan perkembangan dari sejak kanak-kanak ya pada tokohnya ini sampai dengan bahkan satu tokohnya itu sampai dengan meninggal gitu.
Kemudian yang kedua, tokoh yang digambarkan itu bersaudara, yang saya nanti akan uraikan atau paparkan itu bersaudara, kakak adik, dua-duanya laki-laki, tapi kemudian menjadi pribadi yang berbeda, bahkan ekstrim berlawanan gitu, satu jadi penjahat, satu jadi polisi gitu. Baik, saya mulai ya. Nah, jadi film ini rilis tahun 83 ya. Jadi zaman saya pun masih kecil barangkali. Tapi saya pernah lihat film India dengan cerita yang persis sama dan ternyata di kemudian hari diakui ini juga seperti meniru ya. Di India itu kalau di Indonesia kan judulnya itu surga di bawah surga di telapak kaki ibu. Kalau di Indonesia Rahasia Buronan judulnya, dibintangi oleh Roy Martin dan El Manik. Kemudian menjadi tokoh ibunya itu adalah Rima Melati. Ringkasan ceritanya itu adalah ada tokoh Fajar dan Satria ya. Fajar ini adiknya, Satria ini kakaknya. Ya, orang tua mereka atau keluarga mereka itu tinggal di lingkungan pekerja tambang kapur. Nah, ayah mereka itu bekerja di sana dan merupakan aktivis buruh gitu. Pemimpin aktivis buruh. Nah, yang berusaha memperjuangkan hak pekerja lah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ada gambaran karena kebetulan saya juga praktisi dan HRD juga gitu. Bisa membayangkan suasananya lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian karena perjuangannya maka mendapatkan rintangan dari perusahaan itu berupa ancaman kepada keluarganya, sehingga menandatangani perjanjian yang sebetulnya itu ditolak oleh buruh gitu. Nah, karena lingkungan mereka itu adalah sesama pekerja yang tinggal di lingkungan yang sama, maka mendapatkan keluarga mereka ya, termasuk dialami oleh Fajar dan Satria ini dianggap sebagai pengkhianat. Nah, sedikit saya kasih gambaran. Sebentar. Ini di masa kecil ya kejadian di masa kecil mereka ini, di kemudian hari salah satu yang sangat berpengaruh ya, bahkan bisa dibilang membentuk pribadi mereka gitu. Jadi mungkin pengalaman, mungkin trauma yang sehingga itu betul-betul di kemudian hari membuat pribadi mereka seperti itu. Baik. Kalau uang tidak mampu, harus ada cara lain. Dia manusia punya kelemahan. Yang jadi soal sekarang, apa kelemahannya? Bapak jangan bergurau. Ini kan perjanjian yang pernah kami tolak dulu. Buka terus semua itu sampai yang paling bawah dan lihat ada apa. Sebenarnya aku tidak suka cara ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Kau terlalu kepala batu. Di mana anak istriku sekarang? Sampai detik ini, mereka masih segar bukan? Ini tidak adil. Tanda tangani dulu perjanjian itu, dan anak istriku akan pulang. Baik. Kemudian ada satu lagi, suasana bagaimana anak-anak sebaya dari Satria dan Fajar ini meneriakinya dengan kata-kata anak pengkhianat.
Baik, kita kembali ke paparan. Seperti itu kondisinya. Nah, kemudian tekanan awal dialami oleh Fajar dan Satria ini oleh anak-anak sebayanya, membuat mereka berusaha membela diri. Jadi si Satria ini begitu melindungi adiknya, gitu. Bahkan dengan cara kekerasan dari sejak kecil itu sudah tadi kan gambarannya tangannya disilet, kemudian ditato, kemudian berkelahi gitu kan, dari sejak kecil. Nah, ayahnya meninggal di masa mereka masih kecil itu, kemudian dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi kesulitan. Satria terbiasa membantu ibunya mencari uang dengan menjadi kuli angkut, dan suasananya di mana-mana kalau namanya kuli pelabuhan identik dengan kekerasan ya. Maka tumbuh menjadi orang dengan budaya atau kebiasaan kekerasan dan hatinya penuh dendam gitu. Nah, sedangkan Fajar ini mungkin beberapa teori psikologi bisa menjelaskan. Yang pertama kan Satria ini anak pertama kalau dari sisi urutan, kemudian Fajar ini anak kedua. Satria ini kan ayahnya meninggal ketika masih kecil, dia hanya dibesarkan oleh ibunya. Otomatis dari kebutuhan kasih sayang itu kan kehilangan figur ayahnya. Nah, sementara Fajar cukup lengkap karena kakaknya cukup melindungi dia mendapatkan figur ayah dari kakaknya, dan ibunya pun juga menyayangi dia. Itu dari sejak poin ini perkembangan kepribadian mereka sudah mengarah ke berbeda gitu. Karena ada persepsi subjektif dari masing-masing. Mereka mengalami hal yang sama, tetapi persepsi mereka terhadap apa yang mereka alami sudah berbeda dari awalnya gitu. Baik, kemudian nah di sini karena filmnya di Indonesia barangkali ya disesuaikan dengan masyarakat kita yang mayoritas Muslim gitu ya. Ada pesan-pesan keagamaan di sana, bahwa di sini digambarkan Fajar itu nurut sama ibunya, rajin sholat, rajin ngaji gitu kan. Kemudian rajin belajar juga sekolah. Sementara kakaknya itu Satria itu nggak mau disuruh sholat, nggak ngaji juga, nggak mau sekolah gitu kan. Ya kerja aja dari kecil gitu kan. Nah, ini juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi gitu, sehingga kepribadian mereka menjadi jauh berbeda di masa dewasanya gitu. Nah, kemudian di akhir ceritanya Satria akhirnya menjadi seorang polisi yang jujur gitu ya. Kemudian Satria ini menjadi pemimpin organisasi, ya bisa dibilang gangster gitu, memiliki banyak bisnis yang ilegal melawan hukum. Nah, sehingga mereka dalam posisi berhadapan-hadapan, di mana Fajar mendapatkan tugas atau menerima tugas untuk membasmi kejahatan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Ya. Nah, ada proses konflik di mana pada akhirnya Satria ini menyerah karena memperebutkan kasih sayang ibunya gitu. Jadi karena ibunya nggak mau tinggal lagi sama dia karena tahu pada akhirnya bahwa dia itu seorang penjahat gitu, dan ibunya itu ikut adiknya, ikut Fajar, maka demi untuk mendapatkan kasih sayang ibunya itu dia sebetulnya sudah berniat untuk menyerah. Tapi karena anggotanya tidak mengendaki, kemudian membunuh calon istrinya, sehingga dia dendam dan dia bunuh semua anak buahnya, dan disitulah kemudian Fajar bertindak dan akhirnya tertembak ya, dan Satria ini meninggal di pangkuan ibunya di masjid gitu, dalam kondisi ya kira-kira dia bertobat, kira-kira begitu. Baik, kemudian kita lanjutkan analisisnya ya, dengan pendekatan psikoanalisis sosial
sebagaimana yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Ai. Pertama adalah mengenai kecemasan dasar dan perlawanan dasar yang ada pada Fajar dan Satria. Kalau saya bandingkan seperti ini, kalau pada Fajar perlawanan dasarnya itu adalah ada perasaan ditolak oleh teman-temannya karena dianggap ayahnya itu adalah pengkhianat, tadi yang diteriakin itu. Nah, sementara kalau Satria dia lebih kepada penolakan dari teman-temannya. Kan ini kan mereka adalah keluarga yang miskin ya. Kalau Satria penghayatannya itu adalah karena dia miskin maka dia ditolak gitu. Karena itu ambisinya dia adalah dia ingin jadi orang kaya dan untuk itu dia harus menjadi orang yang berkuasa dan sebagainya. Nah, jadi ada perbedaan dari awalnya perlawanan dasarnya. Nah, kemudian kalau kecemasannya Fajar ini kecemasan dasarnya adalah kurang penghargaan atau pemenuhan kebutuhan anak. Jadi dia lebih tergantung pada ibunya gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan penghargaan dan kebutuhannya, maka dia betul-betul bergantung ke ibunya, nurut gitu. Nurut, makanya jadi anak yang disayang. Dengan itu maka kecemasan dasarnya itu bisa teratasi gitu. Nah, sementara Satria kecemasan dasarnya itu adalah suasana permusuhan dari sejak kecilnya. Dia berada dalam situasi permusuhan, dimulai dengan permusuhan dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian ketika udah mulai kerja, jadi kuli dengan teman-teman kulinya, dengan mandor kulinya, dengan preman kulinya gitu kan. Nah, kemudian kurang suasana kehangatan. Nanti ada scene di mana menjelaskan pengakuan ibunya bahwa kenapa dia lebih sayang kepada Satria karena anak dari Satria ini dari sejak anak itu punya kebutuhan atau merasa kurang kehangatan karena kan bagaimanapun kehilangan sosok ayah ya, yang ada adalah ibunya saja gitu. Baik, kemudian bagaimana cara mengatasi perasaan terisolasi dan tidak berdaya pada masing-masing tokoh ini gitu. Untuk Fajar, dia menjadi anak yang patuh, ya. Itu dia lakukan untuk mendapatkan kembali cinta yang dirasanya telah hilang gitu. Jadi dia kan merasakan besarnya kasih sayang dari ibunya. Nah, makanya dia menjadi patuh, nurut ya, suruh ngaji, belajar gitu kan, sampai akhirnya masuk akademi kepolisian dan menjadi polisi gitu. Kemudian dia nanti nampak juga sebetulnya perkembangan ini ketika dia mendapatkan penugasan, ya. Jadi kecenderungannya itu adalah dia patuh gitu. Kalau sudah menjadi polisi, patuhnya dia itu kan untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan kepercayaan, kasih sayang lah dari atasannya kan gitu. Dan satu lagi, nanti itu berkaitan dengan masyarakat gitu. Ketika dia tidak mau menerima tugas karena menghadapi kakaknya sendiri, tapi kemudian ada kejadian dia nangkap anak yang nyuri nasi uduk dan kemudian sampai tertembak dan orang tuanya tidak terima. Nah, disitulah dia merasa kebutuhannya untuk dicintai dalam hal ini oleh masyarakat, ya, itu membuat dia berubah pikiran. Akhirnya dia menerima tugas untuk menghadapi kakaknya sendiri. Nah, sementara untuk Satria kan tadi kan kecemasan dasarnya itu kan permusuhan. Nah, jadi caranya dia adalah memelihara permusuhan itu gitu. Jadi dia bermusuhan dengan siapa saja yang menghalangi dia untuk mendapatkan keinginannya dan kemudian membalas dendam kepada orang-orang yang sewenang-wenang padanya gitu.
Jadi tidak terkecuali karena dia itu diangkat anak angkat, dijadikan anak angkat oleh pimpinan gangster ya. Tidak terkecuali orang tua angkatnya itu pun dibunuh juga gitu. Karena dianggapnya sebagai pesaing. Menurut dia tidak boleh ada dua nakoda dalam satu kapal. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan gambaran diri yang tidak realistik sebagai kompensasi terhadap perasaan inferioritasnya. Satria itu sangat menganggap bahwa pada orang miskin, tersisih, orang kecil gitu ya, teraniaya itu adalah kondisi yang menggambarkan inferioritas gitu. Maka dia itu ingin membalik gitu, bahwa untuk mengatasi rasa ketidakberdayaannya itu dia ingin berbalik, ingin jadi orang yang berkuasa gitu kan, bisa berbuat apa saja, kaya gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Satria. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan cinta tadi, ya nanti ada konflik di mana mereka berebut ibunya gitu kan, ya sampai mengancam gitu. Jadi kebutuhan dia untuk dicintai itu sedemikian dominannya gitu. Sampai itu juga merupakan suatu hal yang dia perjuangkan, ya termasuk dengan mengancam gitu. Nah di sini saya kutip ya, kenapa saya sisipkan ini juga dalam kondisi aktual, walaupun ini film, saya sih ketemu banyak kasus yang kurang lebih sama seperti ini. Bahkan kesamaannya itu dalam hal dua orang bersaudara yang kemudian menjadi pribadi yang ekstrim berbeda gitu. Dan saya juga menemukan ada kasus-kasus di mana ternyata pendidikan agama termasuk bagaimana anak itu dari sejak kecil diajarkan untuk sholat itu ternyata mempengaruhi di kemudian harinya itu pada perkembangannya. Maka saya kutip Al-Ankabut ayat 45 ya, bahwa yang artinya itu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana keduanya berupaya mendapatkan cinta ya. Yang dominan itu kan dari ibu mereka. Ya, kalau Fajar ingin menjadi sangat kompetitif, dia belajar berprestasi, masuk akabri kepolisian, kemudian jadi polisi. Nah kemudian mencari cara menyalurkan permusuhannya dengan cara yang dapat diterima. Ya, dia kan mengalami masa kecilnya itu ditindas kira-kira gitulah, dizolimi, ketemu orang-orang jahat. Nah cara permusuhan yang dapat diterima bagaimana? Ketika jadi polisi, ya dia basmi kejahatan itu gitu, dia tegakkan kebenaran gitu, kira-kira begitu. Nah kalau Satria itu berbeda, cara mendapatkannya adalah dengan menguasai orang lain. Jadi dengan menguasai orang lain, orang itu di bawahnya dia, maka dia menganggap ya mereka akan nurut, mereka akan mengikuti kemauannya dia. Itulah yang dia gambarkan sebagai cinta gitu. Nah kemudian mencari cara juga untuk menyalurkan permusuhan, tapi dengan cara yang tidak diterima gitu, yaitu dengan membalas dendam. Jadi sebetulnya yang dilakukan Satria di masa dewasanya itu sama dengan yang dilakukan oleh orang lain yang berlaku sama ke ayahnya gitu. Jadi berulang. Dulu ayahnya mendapatkan kezaliman dari orang, ditindas gitu ya. Nah Satria ini di kemudian hari di masa dewasanya, karena rasa dendamnya itu sebagai cara untuk mendapatkan ini dan mengatasi kecemasannya, maka dia melakukan hal yang sama gitu, dia menindas orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengeksploitasi orang lain. Nah ini adalah kebutuhan neurotik. Tadi dari 10 kebutuhan neurotik yang disampaikan di awal, saya menemukan beberapa, jadi tidak semuanya ada digambarkan dalam film ini. Untuk Fajar, ada kebutuhan neurotik, ambisi untuk prestasi pribadi ya, itu diwujudkan
dengan belajar, berprestasi sekolah, menyelesaikan sekolahnya, kemudian menjadi polisi. Kemudian juga kebutuhan neurotik, takut berbuat kesalahan dan mendapatkan kritikan dari orang lain. Nah, ini ada sedikit gambaran, boleh saya tampilkan sebentar. Saya tampilkan, ini cukup menggambarkan bagaimana Fajar pun juga mengalami ada kebutuhan neurotik yang kemudian mempengaruhi perilakunya dia. Ini ketika dia menyampaikan bantuan kepada orang tua dari anak yang ditembak. Baik, tadi gambaran ya, konflik batin yang dialami oleh Fajar. Jadi dari situ kan tidak ingin berbuat salah gitu ya. Jadi ketika dia menolak tugas untuk menangani kasus kakaknya sendiri gitu kan, tapi kemudian secara kebetulan dia menembak seorang pencuri yang ternyata hanya nyuri nasi uduk gitu kan, dan kemudian kata-kata ibu yang tadi gitu itu membuat dia kan merasa bersalah gitu. Kalau seperti itu adanya, dia sebagai polisi atau penegak hukum itu bukan penegak hukum yang baik gitu. Karena itu setelah bertemu dengan keluarga dari anak yang ditembak itu, Fajar akhirnya menerima tugas untuk menangani kasus yang melibatkan kakaknya. Nah, kemudian untuk Satria, kebutuhan neurotik yang kami temukan ada 3. Yang pertama adalah sangat takut diabaikan dan ditinggalkan sendirian. Jadi dia selalu berada di tengah-tengah kelompoknya. Kemudian ketika ibunya memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan tinggal bersama dengan Fajar di asrama polisi, nah di situ dia merasa sangat kehilangan. Jadi ketakutannya ditinggal sendirian dan diabaikan ini merupakan kebutuhan neurotik dia yang cukup dominan.
Nah, kemudian juga kenapa dia pengen menjadi orang kaya, tidak mau dalam kondisi miskin seperti masa kecilnya, juga karena pengalaman masa kecil dia merasakan ketika jadi miskin itu orang nggak ada yang mau deket gitu. Jadi ditinggalkan, dikucilkan gitu. Nah, kemudian ada kebutuhan neurotik yang berikutnya juga dominan adalah power. Nah, dia itu menganggap semuanya bisa dia peroleh dengan memiliki kekuasaan. Karena itu mulai dari menjadi pemimpin dari para kuli, nah kemudian bisa menguasai suatu wilayah, kemudian mengalahkan kelompok preman lah kira-kira yang lebih besar lagi, sampai kemudian membunuh pimpinan kelompok itu yang sebetulnya merupakan ayah angkatnya sendiri demi kebutuhan neurotiknya untuk berkuasa gitu. Jadi bagi dia kekuasaan itu adalah sesuatu yang menentukan gitu, sesuatu yang penting. Karena dengan kekuasaan itu dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Tapi tinjauan psikologi saya sih dengan kekuasaan itu jadi merupakan pemenuhan dari kebutuhan neurotiknya gitu. Jadi bukan instrumental lagi gitu. Jadi memang itu ya kalau dia nggak berkuasa itu kira-kira akan berada dalam kecemasan yang besar kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya ada juga kebutuhan untuk mengeksploitasi orang lain. Ya, jadi dia selalu menggunakan orang-orang di bawahnya atau anak buahnya untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi menguasai suatu wilayah, suatu daerah untuk menangkap orang, menganiaya orang, menghentikan langkah seseorang, bahkan membunuh orang lain gitu. Baik, nah kemudian bagaimana keduanya dalam strategi menghadapi konflik? Kalau Fajar, menurut saya ini strateginya dalam menghadapi konflik adalah moving toward people, jadi mendekat. Ya, jadi ketika kebutuhan rasa kasih sayang dari pertama ibunya, maka dia mendekat. Dia nurut, dia belajar, dia ngaji, sholat. Nah, sehingga dia mendapatkan tuh kasih sayang ibunya. Nah, ini kemudian berulang kembali ketika dia sudah dewasa menjadi polisi, maka dalam menghadapi konflik tadi juga dia mendekat gitu. Jadi ketika ada penugasan, kemudian konflik karena yang dihadapi adalah saudaranya sendiri, maka dia mendekat ke mana, ke atasannya, ke masyarakat yang menurut dia itu harus diayomi, dilindungi, kira-kira seperti itu. Sehingga keinginannya adalah menjadi polisi yang baik, berguna bagi masyarakat. Jadi mendekat. Jadi masyarakat itu tidak dijauhi, apalagi dimusuhi gitu. Walaupun masa kecilnya kan dia mengalami traumatik ya, dikucilkan, dimusuhi, diusir oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, ini berkebalikan dengan Satria. Kalau Satria strateginya adalah melawan, moving against people gitu. Bahkan menurut saya yang dilawan itu semuanya gitu. Tidak hanya yang mengancam dia atau pernah gitu kan, menyakiti dia, tapi semua yang menghalangi maksudnya gitu. Jadi bisa dikatakan bahkan adiknya sendiri yang kebetulan polisi pun ya jadi lawan juga gitu. Kecuali ibunya aja yang nggak dilawan gitu. Nah, jadi ini perbedaan keduanya dalam menghadapi konflik. Nah, ditambah lagi Satria ini memang dari sejak kecil sudah terbiasa berkelahi, mengalahkan pesaing,
Dan itu kan menjadikan ini apa namanya kepuasan tersendiri gitu. Kemudian tadi teriakan-teriakan gitu, apa namanya pengkhianat, bajingan itu juga akan mempengaruhi gitu. Jadi seperti self fulfilling prophecy juga gitu. Dalam benaknya dia ya akhirnya ya menjadi penjahat atau bajingan betulan gitu. Kira-kira seperti ini kan tidak terjadi pada Fajar gitu. Baik, nah kemudian saya ingin menyampaikan mudah-mudahan ini menjadi concern kita bersama karena hal seperti yang dilakukan oleh Satria ini sebetulnya dalam kehidupan nyata itu banyak terjadi dan kita tuh seperti berada pada lingkaran setan kecemasan ya para orang-orang yang melawan hukum itu bukan melanggar lagi melawan hukum sebetulnya bukan orang yang secara psikologis sehat gitu atau kalau menurut Honai itu secara merupakan orang-orang dengan kondisi neurotik gitu. Tapi kondisi itu kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang kemudian akan semakin akan menambah kecemasannya gitu. Jadi berawal dari kurangnya rasa aman. Kemudian permusuhan. Tadi tergambar dengan jelas ya bagaimana saat ini kecil ayahnya mendapatkan perlakuan seperti itu, ya kan, penganiayaan di depannya dia sendiri, kemudian dia sendiri juga mengalami awalnya dari teman sebayanya, kemudian masyarakat sekitarnya, kemudian memunculkan permusuhan dasar. Ya, jadi ya dalam kondisi tidak ada yang melindungi mereka kecuali ibu mereka, ya semuanya dimusuhi, kira-kira begitu. Kemudian dia berusaha untuk merepresi permusuhan itu, sehingga muncullah kecemasan dasar. Ya, dan permusuhan dasar. Nah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhannya akan afeksi dan cinta itu semakin kuat. Nanti tergambar bagaimana dia itu sangat tidak bisa kehilangan ibunya, gitu. Dan menjadi puncaknya itu adalah ketika kekasihnya itu sudah berencana menikah, kemudian dibunuh oleh bekas anak buahnya sendiri. Nah, kemudian ada perasaan ditolak bila kebutuhan tidak terpenuhi, maka hostility semakin meningkat dan kemudian dia menjadi semakin meningkat pula represinya, ya, untuk dapat mempertahankan kasih sayang yang ada. Nah, kemudian memunculkan kemarahan, semakin meluas perilakunya, sasarannya itu. Nah, kemudian akibatnya meningkat lagi kecemasan dasar dan permusuhan dasarnya. Nah, ini saya coba menggambarkan gitu apa yang terjadi pada ini. Nah, kalau dibandingkan dengan Fajar itu kan terputus. Jadi ketika kurangnya rasa aman sama permusuhan ada, kemudian represi, kemudian kan tadi ya dia kan toward people ya, jadi mendekat kan. Nah dari situ kan kebutuhan neurotiknya yaitu kan terpenuhi gitu. Nah jadi bukan terputus ya, tapi terwujudkan dalam bentuk yang baik untuk psikologisnya dia dan dapat diterima gitu. Nah sehingga terputus di situ. Nah, sebagaimana kita ketahui sebetulnya kan tidak semua orang yang berada dalam kondisi masa kecilnya itu tidak ideal ya, yang orang tuanya bahkan melakukan kekerasan terhadap dia atau lingkungannya pernah menerima kekerasan di kemudian hari di masa dewasanya menjadi orang yang dengan kepribadian yang melakukan kekerasan juga, kan tidak semuanya gitu. Jadi saya ingin menggambarkan menurut saya kira-kira di mana titiknya itu bisa menjadi titik balik atau menjadi putusnya mata rantai gitu, kecemasan gitu. Baik, yang terakhir saya ingin mengutip 2 ayat
di film ini ditutup juga dengan ayat ini ya di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, menurut saya ini relevan sekali dengan teori yang disampaikan oleh Horney, gitu, bahwa Tuhan memanggil jiwa yang tenang ya untuk kembali dengan hati ridho dan diridhoi, kemudian masuk sebagai hamba dan masuk ke dalam surga gitu. Nah, jiwa yang tenang di sini adalah yang sudah bisa mengatasi kecemasan dan permusuhan dasar tadi. Menurut saya begitu. Jadi ketika permusuhan dasar dan kecemasan dasar sudah teratasi, maka jiwa dalam kondisi tenang gitu. Maka pada jiwa yang tenang itulah gitu yang akan menghadap kepada Tuhan dan masuk ke dalam surga gitu. Nah, individu atau manusia dalam proses kehidupannya adalah menuju ke sana gitu. Maka bagaimana manusia kemudian dengan ikhtiarnya mengatasi permusuhan dan kecemasan dasar itu. Yang berikutnya adalah berzikir. Ya, ini juga ayat yang populer, terutama di bagian terakhirnya yaitu ala dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir maka hati menjadi tentram. Nah, jadi bagaimana manusia dalam hidupnya mengalami siklus, termasuk juga kecemasan dan permusuhan, tapi bagaimana kemudian itu menjadikannya pribadi yang tenang, jiwa yang tenang, ya, yaitu dengan mengingat dengan mengingat Allah, gitu, dengan berzikir kepada Allah. Nah, demikian paparan dari saya mengenai aplikasi dari psikoanalisis sosial. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Baik, terima kasih Ahmad Basari. Kita telah mendengarkan tadi paparan dari Saudara Ainur Hasanah dan aplikasi dari teori Honai oleh Ahmad Basari. Silakan pada yang hadir dalam Zoom sore hari ini untuk memperjelas dari teori Honai dalam pengaplikasiannya, apakah sudah bisa dipahami. Bu Rita, saya lihat ada Bu Rita. Pak Bu Rita mau bertanya? Bu Rita atau Bu Yeti mungkin mau tanya? Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 17:10. Apakah Bu Dewi ada kuis nggak? Kalau ada kuis saya tutup dan saya serahkan kembali kepada Bu Dewi. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan teori Honai itu makin memperkuat keyakinan kita bahwa masa kecil adalah sangat penting sebagai fondasi pembentukan kepribadian. Dan ini untuk bagaimana menurut dari Freud bahwa 17 tahun pertama jika ada hal-hal yang akan dikoreksi itu bisa ditelusuri 5 tahun pertama kehidupan individu. Nah, ini tadi yang disampaikan permusuhan dasar dan kecemasan dasar itu bagaimana supaya terjadi balance sehingga dilakukan 3 hal yang bisa dilakukan oleh individu, apakah dia mendekat, ataukah dia menjauh, atau dia melawan. Nah, itu tentu pemilihan itu tergantung dari pembentukan kepribadian masing-masing. Meskipun satu perut, tadi seperti Fajar dan Satria, itu akan memiliki cara yang dipilih berbeda. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kepada Saudara Ainur Hasanah dan Saudara Ahmad Basari, mudah-mudahan menjadi amal baik saudara dan kita bertambah
insight dalam pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Dewi Savitri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Ini saya terbuai ceritanya karena nggak ada videonya, jadi membayang-bayangkan saja. Dengar suaranya terkesima juga. Ini kebetulan ada yang bertanya tadi setelah Prof. Reni penutupan ada di ruang chatting dari Pak Joko Sugiarto. Prof. izin bertanya soal hutang perkembangan. Dan bagaimana jika orang yang sudah terlanjur masa kecilnya punya hutang perkembangan. Nah, mungkin ini Mbak Ai atau Mas Ahmad Basari yang mau jawab, silahkan. Maksudnya hutang perkembangan apa ya Pak Joko? Silakan Pak Joko jelasin dulu. Baru dengar istilah hutang perkembangan. Saya juga baru. Atau mungkin perkembangannya nggak tuntas gitu ya? Ya, betul Bu Dewi. Yang Banyak orang-orang yang merasa dulunya kurang perhatian, kemudian yang pada akhirnya terlampiaskan atau punya pengaruh ketika dia dewasa, ketika hubungan dengan suami istri. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang-kadang kan suka flashback tuh ke belakang. Saya dulu nggak pernah dapat perhatian orang tua, saya nggak pernah dapat perhatian ibu. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini bisa mensikapi bahwa kurangnya kasih sayang dulunya itu dia bisa disikapi dengan positif gitu, Bu Dewi. Oh iya. Nah, iya, justru silakan. Ini yang kita bicarakan. Ya silakan Pak Ahmad Basari aplikasinya. Baik. Kondisi yang Pak Joko sampaikan tadi kan menimbulkan kecemasan dasar dan nanti kan berlanjut ke kebutuhan neurotiknya. Nah, ada satu hal dulu yang sebetulnya ini ada di teori lain, ya, itu adalah mengenai persepsi subjektif gitu ya. Jadi bagaimana apa yang kita alami di masa lalu itu yang mungkin oleh kita persepsikan sebagai hutang psikologis gitu kan. Nah, kemudian menjadi positif di kemudian hari gitu. Nah, kita itu kan punya persepsi subjektif terhadap apa yang pernah kita alami. Nah, dalam hal Fajar dan Satria, mereka punya persepsi subjektif yang berbeda gitu. Ketika yang satu punya persepsi, oh itu mungkin adalah jalannya Tuhan, misalnya kan gitu, sehingga saya bisa terbentuk menjadi pribadi yang seperti ini gitu kan. Ya udah kalau gitu dengan kondisi seperti itu, saya sekarang harus membela orang lemah, kecil, misalnya kan begitu. Nah, tetapi ketika persepsinya adalah saya dulu dizolimi, saya tidak terima gitu. Maka nanti setelah saya dewasa, saya akan begini, saya akan balas, nah kira-kira gitu. Atau minimal gini, saya akan tunjukkan gitu bahwa terhadap orang-orang yang dulu sudah menganggap saya atau memperlakukan seperti ini, bahwa saya bisa loh begini, nah misalnya begitu. Nah, jadi dari situnya dulu kalau menurut saya. Jadi kita benahi dulu persepsi subjektif. Sekali lagi, semua orang mungkin saja punya seperti tadi disampaikan itu hutang masa kecil itu gitu kan. Tapi tidak semua orang di kemudian harinya itu berkepribadian yang dalam bentuk negatif gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu pendapat dari saya. Bagaimana? Ini Pak Joko mahasiswanya Prof. Mujib nih, Prof. Reni. Oh. Jadi pertanyaannya pasti kaitan dengan psikologi. Tugas kuliah bukan nih Pak Joko? Pak Joko kalau gitu nanya. Ilmunya sama berarti udah paham dong ya. Tadi cuma dites aja tuh Pak Ahmad Basari. Baik Ibu, saya memang belum menyampaikan bahwa kita sebenarnya ada kuis ya, Pak Ahmad Basari dan Mbak Ai ini. Biasanya narasumber memberikan pertanyaan karena ada 2 narasumber, bisa tidak memberikan 1 pertanyaan masing-masing. Misalnya dari Mas Ahmad Basari 1 pertanyaan terkait materi, lalu Mbak Ai 1 pertanyaan juga terkait materi. Dipersilakan, nanti peserta akan menjawab di ruang chatting. Jadi siapa cepat mengetik dan jawabannya benar itu menjadi pemenang. Hadiahnya dari sponsor Manari Bread and Cake. Silahkan, mulai dari siapa dulu? Mbak Ai dulu ya, narsum pertama ya, silahkan. Pertanyaannya syaratnya 1, gampang. Tapi jawabannya gampang nggak nih? Silahkan dari materi yang tadi disampaikan.
Jangan sampai yang bisa jawab cuma yang belajar psikologi doang nih. Waduh, peserta kita agak beragam ya. Silakan Mbak Ai. Suaranya bisa dibuka dulu, diaktifkan. Masih nyari-nyari di materinya pertanyaannya. Atau mau Mas Ahmad Basari duluan? Baik. Pertanyaannya jangan judul film ya. Ya. Baik. Ada Mbak Masni nih. Bu Masni ya. Biasa Bu Masni juga sudah lama tidak kelihatan, baru hadir kembali. Iya, Bu Dewi, maaf, udah lama nggak hadir juga. Selamat sore, Prof. Bu Masni kayak kurusan ya. Jangan percaya foto, Prof. Sukses dietnya. Pencitraan nih. Nah loh, Bu Finas nanya. Bu Finas nanya judul filmnya apa ya? Tadi udah bilang judul filmnya itu Rahasia Buronan. Itu ada kok di YouTube, juga bisa ditonton. Bintangnya Roy Martin dan Elmanik. Udah, tahun berapa itu? Oh wow, udah lahir belum? Silahkan Mbak Ai atau siapa duluan untuk pertanyaannya? Yang gampang ya. Ya. Kalau kita lihat fenomena yang sekarang ini lagi apa namanya? Ini kan kasus yang lagi ngetop kasusnya. Lagi ngetop kasusnya apa ya? Bentar. 6 orang syuhada. Apa? 6 orang syuhada. 6 orang syuhada. Oke, baik. Ya. Saya ke situ aja ya. Nah, jadi mereka yang apa namanya ya, ikut organisasi kemasyarakatan, khususnya apa namanya ya, laskar lah, itu kan banyak lah. Contohnya itu kan sama laskar FPI, ada Banser NU, ada Kokam di Muhammadiyah, kira-kira seperti itu ya. Pertanyaannya Mas, maaf. Pertanyaannya adalah itu merupakan strategi menghadapi konflik yang mana? Apakah bergerak menuju orang lain atau moving towards people, atau bergerak menjauhi orang lain, moving away from people, atau bergerak melawan orang lain, moving against people. Itu jadi pertanyaannya. A, B, C. Pertanyaannya tadi mengikuti organisasi masyarakat, seperti contoh yang tadi ceritakan, Pak Joko udah jawab B. Mahasiswa terkait psikologi dilarang jawab. Apakah menuju orang lain, melawan orang lain, ya, melawan orang lain. Ini yang B apa ini isinya Pak Joko? Menuju atau melawan? Menuju, B menjauh, C melawan. Jauh. Ya, B menjauh loh ya. Menuju, menjauh, melawan. Ya. Ya, silahkan kita pilih nih jawabannya. Sudah ada yang benar belum ini Mas nih dari ruang chatting? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab bergerak melawan, ada yang menuju, A menuju. Nah. Nih moving award people. Tunggu, ketik. Bu Finas ketik. Sudah diketik duluan, saya duluan ketiknya. Nomor 1 yang ngetik saya tuh, lihat deh. Bu Finas sebulan bisa berapa kali terima hadiahnya, Prof. Reni? Nomor 1 saya ngetik, Mbak, lihat deh. Ayo, penyebaran hadiah. Silakan Mas Ahmad Basari, yang mana yang dipilih? Jawaban yang benar, kira-kira siapa?
Ini ada Jawabannya jawaban adalah A. A. A yang jawab Moving pertama toward kali. people. Ya, saya tidak bicara mengenai kegiatannya ya, apakah bikin begini, bikin begitu, bukan, tapi ikut organisasinya. Moving toward Iya. people. Moving toward people itu Iya. toward-nya itu gabung tuh. Ntar ada yang ngerti bahasa Inggris, Mbak Ai Oh iya, iya, diprotes iya. tuh. Ini salah nih. Tulisnya salah. Tapi intinya betul kan Pak ya? Kasihlah Membentuk dengan betul Mbak. kasihlah hadiahnya ke orang lain. Baik. Buat Mbak Safitri aja deh nanti. Bener. Saya mah udah kenyang produk Manari ya, Prof. Randy ya. Baik, silakan Ya kalau dari Mas Manari Ahmad. buat Mbak Safitri aja deh. Silahkan dipilih pemenangnya Mas Ahmad Basari ini. Kebetulan Bu Finas Pemenangnya memang berarti yang menjawab benar dan yang pertama harusnya. ya Bu Finas ya jawab yang pertama. Silahkan Bu Finas, memang udah rezekinya alhamdulillah. Pertanyaan kedua dari Mbak Ai, silahkan. Saya mau jawab tapi pakai nama Mbak Safitri ya. Mbak Vina sudah dilarang ikut lagi nih Bu Dewi. Oh, oke Mbak, oke. Siap. Apa-apa biar rame ya. Biar rame. Silahkan Mbak Ai, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada pemadaman bergilir, jadi sinyalnya kurang turun naik stabil. Ya. Iya. Silakan. Baik, untuk pertanyaannya mungkin dari saya terkait tadi 3 kecenderungan neurotik. Ada beberapa hal yang membedakan antara perilaku. Wah, benar nih, turun naik. Halo Mbak Ai. Yang termasuk individu neurotik mungkin boleh disebutkan. Menyebutkan apa? Tadi saya agak terputus, maaf pertanyaannya. Baik, mungkin saya ketik. Sudah jelas suaranya, Mbak? Iya, jelas sudah. Baik. Kecenderungan neurotik yang biasanya digunakan oleh individu neurotik. Kecenderungan neurotik. Boleh disebutkan minimal 2 poin. Iya. Sebutkan kecenderungan neurotik yang biasanya digunakan oleh orang neurotik. Begitu ya Perbedaan maksudnya? antara individunya. Perbedaan antara Iya, individunya. Oh, ini udah ada yang menjawab nih. Pak Joko, mahasiswa. Self-hatred kali ya, idealized self-image. Bu Finas jawab, kecenderungan neurotik. Walaupun benar Bu Finas, tidak mendapatkan hadiah. Pertanyaan kedua. Lanjut silahkan peserta yang lain biar ramai. Sambil dilihat jawabannya, Mbak Ai. Silahkan. Bu Masni, ayo. Jawab, ini yang lain. Jawaban pertama dari Pak Joko sudah benar belum? Ini ada Wan Semin siapa nih? Tidak sadar, terpaksa, dan terbatas pada satu kecenderungan. Ayo silakan boleh nyontek dari materi yang tadi sudah saya share. Yang benar jawabannya yang mana nih? Ada Pak Joko. Sudah ada yang menjawab benar. Wah, banyak dia yang jawab. Salah. Nah, loh koreksi. Pak Joko salah berarti Ini... urut ke bawah lagi nih. Yang mana Mbak Ai yang dipilih? Ya, ini dari Wan Semin ya. Wan Semin siapa yang nih? sudah benar jawabannya dari Wan Semin. Iya. Ini Bapak atau Ibu ya, maaf. Yang menjawab Wan Semin ini tidak sadar. Saya cantumkan nomor WA saya bagi pemenang yang jadi Wan Semin yang benar ya. Jawabannya yang dipilih ya. Ibu, Bu, tuh Iya, namanya. benar. Jadi ada 3 ya yang membedakan. Iya, baik. Berarti kita sudah dapat pemenangnya. Prof. Reni, tadi saya hadir di Zoom, tapi sudah ada peserta di dalam. Mungkin ada peserta yang paling awal masuk di Zoom, Bu. Bisa mendapatkan hadiah hari ini. Siapa ya tadi? Siapa ya? Kelihatan nggak ya, Bu? Oh, udah keluar lagi. Oh, udah keluar lagi. Ibu Ani Maharni. Oh, sudah keluar. Atau Prof. Reni mau memberikan satu pertanyaan, Bu? Untuk pertanyaan ketiga.
apa ya pertanyaannya tadi udah dibahas semuanya. Berarti atau mau 2 saja ya Bener pemenang ya? kita hari ini atau Iya 2 aja. ya, baik. Alhamdulillah, nih saya catat dulu takut lupa nanti. Pemenang kita hari ini adalah Bu Finas lagi. Dan jangan kalah ini mbak-mbak yang lain Bu Finas ini. Penghuni tetap. Iya, Wan Semin Kalau ini. kuliah nih Ini bisa penghuni cum laude tetap. ini. Penghuni tetap. Iya. Oh ya, loyal customer. Iya, padahal masuknya belakangan. Tadi nanya ada nggak ya hari ini gitu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah dapat pemenang yang pertama adalah Bu Finas. Lalu tadi Ibu Wan Semin ya namanya, saya sudah cantumkan nomor HP saya WA, mohon informasi alamat 08567818485. Sebelum kita tutup kita foto dulu bersama. Mas Arief sudah balik ke Bandung, foto deh Mas Arief. Kalau dari Mas Arief bersih deh, nih laptopnya kayaknya beda mereknya. Mangga silahkan kita foto bersama yang masih ada di balik logo-logo dan tulisan. Ayo tampil. Ini nanti ditayangkan di YouTube. Silahkan. Bu Finas kelihatan mukanya kurang diri. Hah? Iya. Bu Emma, kumaha Bu Emma? Maju. Bu Emma nggak jawab, ini pertanyaan psikologi nih. Mangga silahkan yang lain. Ini dari lupa. Kak Islam Asyafia silakan. Ada Nazlatan Uhro apa nih? Hairunisa, Vira PS, Hijrah, Yeti Abiyadi silahkan. Sudah siap Mas Arief? Oh tadi Bu Rita yang juga masuk duluan. Bu Dewi Bu nanti. Rita ya? Ini kasih ke Bu Rita. Bu Rita. Ya. Ada di sini nggak? Sekarang nggak ada ya Bu? Ada. Nanti saya kemarin juga ada yang hadir tapi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Bermanfaat sekali. Mohon info Ibu ke WA saya alamatnya ya Bu Rita ya. Oh iya. Baik, Mas Arief kita foto bareng. Oke. Siap Ibu ya Bapak ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi karena ada yang baru muncul. Oke. Siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fitri. Terima kasih Pak Dasari. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.